Selamat siang, saya Devi Elsa Simbolon dengan program studi pendidikan bahasa Prancis Universitas Pendidikan Indonesia akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai peran bahasa internasional sebagai penghala pengetahuan di era globalisasi. Hal yang melatar belakangi pembahasan ini ialah kemajuan bahasa internasional di bidang pendidikan pada saat ini sangatlah berkembang pesat, di mana masyarakat dan siswa diharapkan dapat berbahasa Inggris atau berbahasa internasional untuk mengikuti perkembangan zaman dalam bidang komunikasi. Sehingga jika masyarakat dan siswa dapat berbahasa asing atau bahasa internasional dengan baik, mereka dapat berkomunikasi dan mendapatkan informasi secara global dan internasional. Tujuan penelitian ini yang pertama melihat pengaruh bahasa internasional di bidang pendidikan di dalam Indonesia. Yang kedua adalah dampak yang timbul akibat bahasa asing yang terjadi di masing-masing negara. Yang ketiga, peran masyarakat yang tidak mampu untuk mengikutinya. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Metode ini dilaksanakan pada bulan November 2020. Dengan subjek 30 narasumber dengan berbeda-beda umur dan berbeda-beda pekerjaan. Teknik penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui Google Form dengan 3 pertanyaan agar data terinci, valid, dan akurat. Sebelum saya memaparkan hasil penelitian saya akan menjelaskan kajian pustaka saya mengenai mengapa bahasa internasional sangat penting pada era globalisasi saat ini. Di era globalisasi saat ini, pengetahuan semakin berkembang dan pendidikan semakin tinggi secara internasional atau global. Sehingga masyarakat dan siswa diharapkan dapat berbahasa Inggris dengan baik agar mereka bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi secara internasional dan global. Peran bahasa internasional sebagai penghala pengetahuan di era globalisasi. Dari hasil analisis yang saya dapatkan tentang peran bahasa internasional sangatlah berpengaruh di bidang lingkungan dan pendidikan, karena zaman sekarang pendidikan sudah berbasis internasional dan materi-materi pendidikan diberikan kepada mahasiswa sekarang sudah berbahasa internasional, sehingga mahasiswa diharapkan dapat belajar bahasa asing untuk mendukung proses pembelajaran. Melatih dampak yang timbul akibat penggunaan bahasa asing di negara sendiri. Responden menyatakan bahwa masing-masing negara sangat memerlukan bahasa internasional dikarenakan bahasa internasional sangatlah berpengaruh dan sangat perlu untuk digunakan berkomunikasi secara global dan secara antar negara dan dapat memudahkan untuk pergaulan dalam internasional. Yang terakhir membahas tentang masyarakat yang tidak mampu untuk mengikuti bahasa asing. Responden menyatakan bahwa jika masyarakat yang tidak mampu mengikuti bahasa asing seharusnya mendapat support dengan cara mengajarkan bahasa internasional itu sendiri kepada masyarakat yang tidak mampu, dan mungkin kita dapat menggunakan peran kita sebagai masyarakat dan atau mahasiswa untuk mengajarkan masyarakat yang tidak mampu atau mengadakan hal yang eduktif yang jauh lebih tinggi. Kesimpulannya ialah bahasa adalah perangkat komunikasi yang paling krusial, dan sekarang bahasa Inggris sebagai dominasi dalam berbahasa secara nasional. Maka dari itu diperlukan sebuah kebijakan dari masyarakat untuk bisa berbahasa Inggris atau berbahasa asing dan berbahasa internasional agar dapat berkomunikasi secara global dan secara internasional. Dan juga diharapkan kepada masyarakat agar bisa membantu anak-anak mereka sejak dini untuk bisa berbahasa atau mempelajari bahasa asing atau internasional. Sekian dari saya, terima kasih.